Assalamualaikum teman-teman. Ini dia Siro malam-malam di kompres sedikit pakai kain kasa ya. Kompres pakai Rivanol. Keesokan harinya kucing-kucing aku nggak boleh aku pada keluarin. Cuman sebentar doang pas jam 10 pagi buat menjemur. Tapi ini udah 10 lewat jadi aku suruh masuk. Tadinya aku mau bawa ke Puskeswan si Siro, tapi ternyata hujan. Ya udah nggak jadi ya kan. Jadi ada yang ngintip gak? Ada yang ngintip guys, ada yang ngintip. Ada yang ngintip. Kelihatan gak guys? Ada yang ngintip tuh. Ada yang ngintip. Kok gak kelihatan sih? Ada yang ngintip-ngintip. Ada yang ngintip. Ada yang ngintip guys, ada yang ngintip. Cibi tuh takut kalau hujan. Duh. Hei, sini keluar, yuk. Kita lihat di luar. Siro nggak jadi aku ajak ke Puskeswan. Aku kira dia mati, Siro. tapi alhamdulillah dia masih hidup. Siro. Karena aku nggak tega banget, jadi aku mau bersihin absesnya itu, yang bagian bengkak-bengkaknya itu, yang di bagian ketiak mau aku bersihin sendiri. Lihat deh di telinganya itu belum kering. Masih ada absesnya, jadi nanti aku bersihin dulu terus aku obatin. Siro. Nah ini Sehat selesai aku ya, bersihkan sayang ya. absesnya, Kuat ya. sudah mulai bahagia, Insya udah mulai Allah. angkat-angkat tangan. Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Jadi kali ini aku mau cerita tentang kucing aku, si Siro. Jadi Siro itu kemarin kan habis aku suntikin, tiba-tiba si Siro itu kan abses ya kan. Absesnya itu kayak benjol-benjol gitu, kayak bisul-bisul gitu. Nah, aku kaget ya kan, bernanah gitu kan. Sebagian kan kemarin yang video sebelumnya udah dibersihin sama suamiku, tapi ada di bagian kaki yang kayak bagian kayak bagian ketek gitu, itu bengkak banget dan susah banget gitu kan. Terus hari ini tuh alhamdulillah banget semua tuh kering kecuali di bagian ketiaknya masih bengkak ya kan. Suamiku juga bilang ini bagian ketiaknya masih bengkak gitu. Terus abis itu nih tadi pagi tuh sebenarnya aku mau bawa ke Puskesmas hewan, yaitu di Rawamama sih, di Ragunan, adanya itu di Ragunan dekat selatan ya kan. Itu termasuk paling murah dibandingkan kita ke dokter, di klinik dokter gitu deh, klinik hewan. Terus kan aku juga punya temen yang benar-benar sosial kucing ya kan, jadi aku nanya-nanya sama dia, aku juga tahu dari dia gitu kan. Tadinya tuh pagi ini mau aku bawa gitu kan, tapi aku ada janji sama orang kelurahan ya kan, mau ganti alamat gitu kan. Terus udah direncanain nih, aku habis dari kelurahan aku mau ke Puskeswan. Nah, jadi sebelum aku ke kelurahan itu aku kasih makan, Siro masih mau. Terus abis itu pas aku pulang dari kelurahan itu kayaknya kalau kelurahan kalau nggak salah tuh aku sekitaran 1,5 jam lah, nggak begitu lama banget sih. Nah, habis itu kayak aku inisiatif gitu, wah si Siro tuh hobinya minum terus, tapi kok makannya dikit gitu kan. Yaudah deh aku inisiatif, apa sih Miau yang bungkus yang 5 ribuan itu yang kemarin aku beli itu habis setengah gitu kan. Terus abis itu aku taruh di kandang ya kan, aku jemur pas banget itu jam 10 pagi aku jemur tuh. Habis aku jemur dia keenakan aku jemur, tapi aku telasarin sama kain ya bawahnya, jadi kayak biar pokoknya benar-benar aku kasih kayak benar-benar bersih banget deh, itu steril banget. Jadi kayak aku tuh kayak pakai baju suami aku yang bekas gitu, yang udah gak dipakai lagi buat si Siro gitu kan, benar-benar kayak bersih gitu, steril gitu kan. Soalnya kan dia tuh kayak gampang kena virus, kena bakteri, kotoran gitu kalau misalnya abses gitu. Jadi kayak dia tuh ternyata ada kayak bolongan gitu loh kalau misalnya absesnya itu sampai bernanah, itu bahaya banget gitu. Kalau misalnya kalau diibaratkan orang itu kayak mungkin kayak sakit diabetes kali ya kan. Nah,
Terus abis itu tuh aku lihat luka-luka yang kemarin yang udah dipikirin sama suami aku udah pada kering, alhamdulillah banget, udah pada kering, sini juga udah pada kering, semuanya udah pada kering, kecuali di bagian ketiak gitu kan. Di bagian ketiak aku agak khawatir gitu kan, oh masih bengkak gitu kan. Suamiku bilang harus biasanya diikat gitu kan, diikat pakai Revanol gitu kan, diikat pakai kain kasa gitu. Terus aku tuh kayak biarin dulu deh gitu kan. Terus aku kasih makan dulu, dia tidur, ya udah deh aku nunggu Siro tidur dulu kan gitu. Terus aku agak khawatir, ternyata tuh hujan petir bener-bener kencang banget sampai rumah aku bocor nih. Di atas ini bocor tapi alhamdulillah nggak di atas bawah ya kan. Bener-bener parah banget, aku juga takut ya kan. Nah, terus akhirnya aku nggak jadi ke puskesmas ya kan, karena kondisi hujan dan agak banjir juga di depan, di teras doang. Ya udah, akhirnya aku memberanikan diri dong. Aku bangunin nih Siro ya kan. Siro bangun, kok nggak bangun? Aku udah colek di dalam kandang. Ya Allah, aku kira si Siro mati. Aku udah panik, aku udah panik banget. Aku telepon si suami, lapor Pak, kondisi Siro sudah tidak ada, sudah mati gitu kan. Aku udah ngomong kayak gitu, udah WA suami aku kayak gitu kan. Ternyata masih hidup. Alhamdulillah. Aku udah mau drama tuh, udah mau nangis. Soalnya aku nggak tega banget, bener-bener kayak gimana ya rasanya. Aduh, kayak kalau misalnya aku ngebayangin kalau aku sakit kayak gitu tuh gimana gitu, sakitnya gitu. Apalagi si Siro itu diibaratkan tuh wanita remaja gitu kan. Terus habis itu aku pindahin dari kandang, aku pindahin ke bawah. Itu bener-bener lagi kondisi hujan petir geledek ya kan. Nah, pindahin ke bawah, aku kasih takasaran yang bersih, bener bersih. Aku siapin pakai sarung tangan. Dunia keperawatanku mulai mulai keluar ya kan. Ya udah kan, ini tuh kayak lukanya kayak diabetes. Jadi aku tuh dulu waktu di rumah sakit kerjanya juga ngebersihin luka diabetes ya kan. Sama banget gitu kan, ada putih-putihnya, ada absesnya gitu kan. Wah, aku ngerti nih caranya gimana. Aku tusuk pakai sepetnya steril ya teman-teman. Itu juga sepet aku dulu dari dari aku kerja dulu gitu kan. Itu kalau nggak salah sepet tuh nggak boleh jual sembarangan deh kalau nggak salah ya gitu kan, karena itu sangat bahaya kan bro. Soalnya kan kalau ngebuangnya, suntikannya itu tuh harus benar-benar di tempat yang infeksius gitu loh. Jadi aku aja nih ya, aku punya satu itu benar-benar aku steril banget, takut banget itu. Jadi tadi udah aku tusukin tuh yang bagian sebelumnya aku kasih Rivanol, aku kompres terus aku guntingin tuh bulu-bulunya ya kan, aku gunting-guntingin bulu-bulunya yang bagian ketiak doang ya, karena sisanya itu pada kering alhamdulillah gitu kan. Terus di bagian telinga sini sih dia udah belum begitu kering, tapi aku kasih Rivanol, aku kompres terus akhirnya aku tusuk tuh yang bagian ketiaknya itu tuh panas banget, aku pegang cuman bagian itu tuh. Terus aku ngebayangin, itu tuh kalau pernah nggak sih kalian ngerasain bisulan terus bernanah tuh kayak panas banget kan, rasanya gak enak banget gitu kan. Aduh, aku udah kayak pengen buru-buru aku tusuk aja tuh. Tusuknya tuh benar-benar kayak cara kayak needle gitu loh, jadi kayak harus hati-hati banget. Jadi benar-benar harus profesional juga ya. Aku juga takutnya kalau misalnya kalian asal nusuk, apalagi pakai jarum-jarum yang lain ya gitu kan, itu nggak boleh ya, sebenarnya nggak boleh gitu kan. Tapi aku kayak memberanikan diri gitu, cara nyuntiknya juga beda gitu, jangan sampai kalian salah nusuk gitu kan. Jadi aku tusuk pelan-pelan di bagian kayak berapa derajat ya, pokoknya tadi aku kira-kira gitu. Terus aku tusuk itu set. Biasanya kalau misalnya pakai needle itu keluar gitu kan nanahnya gitu, tapi ternyata nanahnya tuh keras, gak keluar. Udah aku kompres terus aku keluarin tuh aku sambil elus aku pencet dan akhirnya tuh kayak mungkin agak kelamaan gitu ya, aku oles terus aku pegang terus agak urut sedikit ya kan. Akhirnya absesnya tuh kayak netes keluar gitu, brut. Alhamdulillah, keluar lagi. Alhamdulillah, banyak banget tadi tuh, lumayan banyak alhamdulillah. Terus kayak panasnya tuh udah mendingan gitu, jadi ini tinggal sedikit udah mendingan sih. Terus ternyata tuh sebagiannya dia tuh di bagian ketiak itu juga ada yang bolong gitu kan. Nah, terus ada putih-putihnya gitu. Kalau misalnya di dunia kesehatan dunia manusia itu kalau misalnya ada yang bagian putih-putih gitu itu harus dibuang ya kan. Jadi sebagian tadi aku buang-buangin tuh di bagian itu, jadi kayak supaya numbuh jaringan baru gitu kan. Aku kayak mikirnya ke manusia lagi gitu, kayaknya sama deh. Udah deh, aku sebagian aku potong-potongin lagi sedikit-sedikit memakai gunting, dan guntingnya harus steril lah teman-teman, pokoknya serba steril. Karena menurut aku kalau kucing dan manusia juga hampir sama ya, harus steril kalau misalnya menggunakan ini, kita pakai sarung tangan gitu kan. Harus diterasain kalau misalnya kan kalau di rumah sakit pakai duk ya kan, kalau kita kan gak ada duk ya kan, jadi pakai baju yang steril yang istilahnya bersih begitu loh, benar-benar bersih gitu kan. Nggak selalu cuci pakai air panas gitu, cuci air panas aja, udah yang penting bersih aja. Udah habis itu alhamdulillah kan udah tuh ya, udah selesai, udah bersih lah kan. Tinggal sedikit lagi, mungkin kalau itu mungkin sedikit lagi ya kan, sedikit lagi. Jadi aku rencananya setiap hari 3 kali aku bersihin itu nanahnya, tapi tetap aku kompres dengan Rivanol. Tapi kali ini nggak aku kompres dan aku ikat pakai kain kasa, jadi aku biarin aja. Terus endingnya nggak aku pakai, selesai aku bersihin aku nggak pakein
Kalau biasanya kan dipakainya ini ya betadine, aku nggak pakai betadine, tapi aku pakai minyak butbut, karena menurut aku minyak butbut itu ngeringin luka-luka. Jadi kemarin tuh sempat kan tuh luka semua ya kan, istilahnya kalau misalnya kuat sharing gitu ada luka-lukanya gitu kan, alhamdulillah kering ya kan, cepat banget keringnya gitu dibanding betadine. Jadi aku mikirnya udah pakai minyak butbut aja ya kan. Udah, abis itu alhamdulillah sekarang si Rose sudah mulai enakan, dan dia tuh kayak udah mulai bisa angkat tangan yang tadi bengkak itu loh, gini-gini gitu kan, jadi senang gitu ya. Berarti setiap hari pagi, siang, sama malam sebelum tidur tuh harus aku bersihin dulu. Jadi bener-bener kayak drama banget. Hari ini tuh hujan petir, hujan deras tuh petir, jadi aku sambil ngoperasiin tuh si Siro gitu kan. Jadi aku kayak kalau misalkan aku nggak mau sokai juga ya kan, kalau misalkan si Siro masih kondisinya masih bengkak, belum kering-kering juga dan tambah parah, aku besok bakal ke Ragunan apa tuh, ke Swan. Kalau misalnya dia semakin membaik, baru aku nggak jadi ke ini Swan. Jadi aku kayak berkala aja gitu kan. Dan aku juga udah nanya sama dokter hewan, itu harus dikasih antibiotik juga, antibiotik minum gitu kan, namanya apa, aku lagi pesan juga belum nyampe nih gitu. Jadi aku kenapa bisa selesai gini, aku juga nonton YouTube juga, terus aku juga nonton YouTube-nya nggak 1, 2, 3, pokoknya banyak banget dari semalam tuh, dari kemarin aku nonton YouTube gimana caranya menghilangkan itu gitu kan. Jadi aku juga nggak mau sotoy juga ya kan, aku juga bukan dokter ya kan, bukan dokter dan bukan perawat hewan gitu kan. Tapi aku tuh kayak udah inisiatif aja kayak gitu, dibanding kesakitan parah banget panas gitu, aku takut dia mati aja gitu kan. Udah abis itu dan kucing-kucing aku yang lain alhamdulillah sehat semua. Jadi si Siro itu lagi aku sendiriin dulu di dalam kandang gitu. Jadi begitu aja teman-teman, terima kasih telah nonton video aku, mohon maaf bila ada kesalahan, dan kalian jangan coba-coba di rumah kalau misalnya kalian gak dapat instruksi. Kalau aku kan juga nanya-nanya juga sama teman aku, kebetulan tetangga aku ini sosial hewan kucing gitu kan. Terus teman-teman aku kebanyakan juga pecinta kucing, jadi aku cari tahu juga gitu kan. Emang sih teman aku juga yang sosial itu, kucing itu juga harus ke Pokeswan, tapi karena cuaca dan kondisinya aku udah nggak tega banget ngeliat Siro ya kan. Ya udahlah ya, aku itu sendiri alhamdulillah sekarang udah enakan, sudah membaik Siro, alhamdulillah. Semoga Siro semakin membaik. Doakan ya teman-teman, semoga Siro baik-baik aja. Aku tuh agak khawatir, benar-benar khawatir banget, kayak gimana rasanya tuh sakitnya gitu kan, karena Siro tuh emang paling bersih, paling lincah gitu kan, gak nyangka bisa sakit kayak gitu loh. Jadi kayak ya Allah, dia tuh paling bersih, paling lincah, paling, aku menyebutnya itu cewek teknik cewek seksi gitu kan. Jadi itu benar-benar lucu banget gitu kan, gak nyangka banget sih. Semoga Siro cepat sembuh, amin. Ini dia, Siro udah bobo, udah enakan. Ikutin lagi ya kelanjutannya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.